Tanggal 9 Oktober, hari ke-283. Bacaan Matius pasal 26 sampai pasal 28. Kerinduan Sang Raja. Garis besar. Orang yang hanya beberapa hari sebelumnya dipuji sebagai raja, sekarang mengalami penangkapan, pencambukan, ejekan, dan penyaliban sebagai penjahat. Gelar kerajaannya digantung sebagai ejekan di atas salibnya. Dan dalam kematiannya, ia memenuhi lebih banyak nubuatan perjanjian lama daripada yang ia lakukan dalam hidupnya. Tidak satu pun tulangnya yang patah, seperti layaknya domba Paskah. Dan pada saat kematiannya, tabir di bait suci terbagi dari atas ke bawah, menunjukkan akses bebas dan tak terbatas kepada Allah melalui Dia. Dimakamkan dengan tergesa-gesa dalam makam yang dipinjamkan, dan para pengikutnya berkabung selama 3 hari yang gelap. Ia bangkit dalam kemenangan pada waktu fajar di pagi Paskah pertama itu. Kemudian menugaskan semua orang yang telah menaruh kepercayaan akan keselamatan mereka dalam dirinya untuk pergi dan mengajar semua bangsa. Matius pasal 28 ayat 19 sampai 20. Renungan harian. Mungkin waktu terburuk untuk merayakan Natal adalah saat Natal. Mengapa? Karena kebenaran dari peristiwa besar itu terlalu sering hilang dalam dekorasi dan hiasan yang telah menjadi budaya sehingga menghilangkan arti Natal itu. Demikian pula waktu terburuk untuk merayakan Paskah adalah ketika kelinci, keranjang, dan topi menutupi arti sebenarnya Paskah. Yang berarti saat itu adalah saat yang tepat untuk merayakan kebangkitan Yesus. Janganlah terburu-buru membaca kisah yang ada pada bacaan hari ini. Kisah penyaliban Yesus adalah salah satu penggambaran paling mencolok tentang cinta yang pernah tercatat. Mintalah Roh Kudus untuk mengambil frasa-frasa yang akrab dari kisah di Bukit Kalvari itu, dan masukkanlah frasa-frasa tersebut dengan makna dan hidup yang segar bagi Anda. Jika Anda bisa, bacalah 3 pasal di bagian hari ini secara langsung sekaligus. Kemudian dengan Alkitab Anda yang terbuka dan dengan hati Anda yang penuh dengan rasa syukur, persembahkanlah kepada Tuhan korban pujian bagi Juru Selamat yang penderitaan dan kematiannya memungkinkan semuanya ini. Ia telah bangkit dari antara orang mati. Matius pasal 28 ayat 7. Jadi bersukacitalah. Kematian berakhir ketika Kristus bangkit. Pendalaman. Seberapa tertekan? Matius pasal 26 ayat 37. Matius mengatakan bahwa Yesus sedih dan gentar dalam Matius 26 ayat 37. Gambaran akan hal ini sepertinya agak meremehkan dibandingkan apa yang dikatakan dalam bagian-bagian Alkitab lainnya. Bacalah Lukas pasal 22 ayat 44 dan Ibrani pasal 5 ayat 7 untuk gambaran yang lebih jelas tentang penderitaan Yesus melalui doa yang dipanjatkannya. Mengejek raja dengan kebenaran. Matius pasal 27 ayat 37. Sebuah tulisan tentang kejahatan seseorang biasanya ditempelkan di atas kepala pada setiap korban penyaliban di Romawi. Dalam kasus Yesus, dakwaan itu dimaksudkan sebagai ejekan. Inilah Yesus Raja orang Yahudi. Matius pasal 27 ayat 37. Bahkan dari mulut orang kafir yang jahat, kebenaran pun diberitakan. Amin. Tuhan Yesus memberkati.